Halo sahabat YouTube semua. Dalam konten kali ini saya sajikan tentang keputihan. Keputihan adalah kondisi ketika lendir kental atau cairan bening keluar dari vagina. Keputihan merupakan cara alami tubuh untuk menjaga kebersihan, kelembapan, serta untuk melindungi organ intim wanita dari infeksi. Ketika seorang wanita mengalami keputihan, cairan yang diproduksi kelenjar vagina dan leher rahim akan keluar membawa sel mati dan bakteri. Hal tersebut merupakan proses alami agar vagina terlindung dari infeksi. Keputihan normal terjadi pada wanita yang masih mengalami menstruasi. Pada ibu hamil, keputihan mungkin akan lebih sering terjadi akibat perubahan hormon. Ketika wanita memasuki masa menopause, keputihan akan mulai berkurang. Penyebab keputihan terbagi menjadi dua, yakni keputihan normal dan keputihan tidak normal. Keputihan normal adalah kondisi normal yang dialami oleh setiap wanita. Jumlah, warna, dan tekstur keputihan yang dialami setiap wanita dapat berbeda-beda, mulai dari keputihan yang kental dan lengket, hingga keputihan yang bening dan berair. Keputihan normal terjadi setidaknya 6 bulan sebelum wanita mengalami menstruasi untuk pertama kalinya. Kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan hormon di dalam tubuh. Keputihan juga normalnya keluar saat wanita menerima rangsangan seksual, sedang menyusui, atau mengalami stres. Keputihan tidak normal dapat disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, atau parasit. Infeksi pada keputihan abnormal terbagi menjadi dua jenis, yakni infeksi tidak menular dan infeksi menular. Penyebab keputihan dari infeksi tidak menular misalnya akibat vaginosis bakterialis dan kandidiasis. Sementara itu, keputihan dari infeksi menular umumnya disebabkan oleh penyakit menular seksual seperti chlamydia, trichomoniasis, dan gonore. Selain infeksi, keputihan juga bisa menjadi tanda kanker pada rahim atau leher rahim. Ada beberapa faktor yang dapat membuat seorang wanita rentan terserang infeksi vagina dan mengalami keputihan, antara lain, mengonsumsi pil KB dan obat kortikosteroid, menderita penyakit diabetes, berhubungan seksual tanpa kondom dan sering berganti pasangan, daya tahan tubuh lemah, misalnya akibat penyakit HIV/AIDS, mengalami iritasi di dalam atau sekitar vagina, menipisnya dinding vagina akibat menopause. Terlalu sering membersihkan area kewanitaan dengan sabun yang mengandung parfum dan sabun antiseptik. Gejala keputihan. Keputihan yang tergolong normal dapat terlihat dari ciri-ciri cairan yang keluar dari vagina, antara lain, tidak berwarna atau berwarna putih, tidak berbau atau tidak mengeluarkan bau menyengat, meninggalkan bercak kekuningan di celana dalam, memiliki tekstur cairan yang dapat berubah tergantung siklus menstruasi. Terlalu sering membersihkan area kewanitaan dengan sabun yang mengandung parfum dan sabun antiseptik. Sedangkan pada keputihan yang tidak normal, tanda dan gejalanya adalah cairan keputihan berbeda warna, bau, atau tekstur dari biasanya, cairan keputihan lebih banyak dari biasanya, keluar darah di luar jadwal haid. Keputihan yang abnormal tersebut dapat disertai dengan keluhan, gatal di area kewanitaan, nyeri di panggul, nyeri saat buang air kecil, rasa terbakar di sekitar vagina. Perubahan warna pada cairan keputihan dapat menjadi tanda dari kondisi tertentu, seperti keputihan berwarna coklat atau disertai bercak darah bisa disebabkan oleh siklus menstruasi yang tidak teratur, atau bisa juga merupakan tanda dari kanker pada rahim atau leher rahim. Keputihan berwarna hijau atau kekuningan dan berbuih dapat disebabkan oleh penyakit trichomoniasis. Keputihan berwarna kelabu atau kekuningan dapat disebabkan oleh gonore. Keputihan berwarna putih dan kental dapat disebabkan oleh infeksi jamur pada vagina. Keputihan berwarna putih, abu-abu, atau kuning, serta disertai dengan bau amis, dapat disebabkan oleh penyakit vaginosis bakterialis. Keputihan berwarna merah muda bisa disebabkan oleh peluruhan lapisan rahim yang terjadi setelah melahirkan. Pengobatan keputihan. Keputihan yang normal tidak memerlukan penanganan medis secara khusus. Kondisi ini bisa diatasi dengan membersihkan area kewanitaan menggunakan air secara rutin untuk menghilangkan lendir atau cairan.
Sedangkan cara mengatasi keputihan abnormal tergantung pada penyebabnya, misalnya dengan pemberian obat, seperti antibiotik, seperti clindamycin, anti jamur, seperti fluconazole, clotrimazole, dan miconazole, anti parasit, seperti metronidazole atau tinidazole. Tip untuk mencegah keputihan tidak normal yaitu dengan membersihkan vagina menggunakan pembersih vagina dan air hangat dari arah depan ke belakang setelah buang air kecil atau besar, dan setelah berhubungan seks. Untuk mencegah bakteri dari dubur masuk ke dalam vagina, menggunakan celana dalam berbahan katun untuk menjaga kelembapan pada area kewanitaan, dan jangan memakai celana dalam yang terlalu ketat. Hindari penggunaan sabun atau produk kewanitaan yang mengandung parfum, karena dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik pada vagina. Jaga kebersihan vagina selama menstruasi dengan mengganti pembalut setidaknya setiap 3-5 jam sekali. Ganti celana dalam dan pantiliner secara rutin. Hindari berganti pasangan seksual agar terhindar dari risiko infeksi menular seksual. Lakukan pemeriksaan kesehatan vagina secara rutin ke dokter, setidaknya 1 tahun sekali. Baik sahabat YouTube semua, inilah konten saya kali ini. Tunggu konten berikutnya. Jagalah kesehatan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.